Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Batam. Seorang laki-laki single berumur 41 tahun yang mempunyai bakat spiritual dan saat ini dia melenceng di aturan spiritual sehingga keahliannya tidak bisa digunakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Acan yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Kim Acan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kim Acan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Acan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Kim Acan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Kim Acan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Kim Acan, ini saatnya Kim Acan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Kim Acan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu, dan saya sudah mengunjungi 3 kali. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Batam. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Sagittarius di kota Batam. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki, single, berumur 41 tahun, yang mempunyai bakat spiritual. Dan saat ini dia melenceng di aturan spiritual sehingga keahliannya tidak bisa digunakan. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki single 41 tahun yang mempunyai kelebihan yang Tuhan berikan kepada dia. Sudah menjalankan spiritual kurang lebih 11 tahun. Yang positif. Dan terakhir ini 7 tahun negatif. Hasilnya negatif. Karena banyak hal-hal yang akhirnya membodohkan pasiennya. Ya. Sebelum saya memasukin permasalahannya, saya lihat dulu backgroundnya. Dan ternyata betul
si Sagittarius Sagittarius, ini oke. mempunyai kelebihan yang Tuhan berikan kepercayaan untuk bisa membantu orang, Oke. untuk bisa mengobati orang, untuk bisa memberi nasihat kepada orang-orang. Oke. Tapi di 7 tahun terakhir ini dia tidak bisa melawan nafsu duniawi, sehingga kelebihan yang Tuhan berikan itu lenyap dengan sendirinya. Kui. Ya. Akhirnya saya masuk di kehidupan sehari-hari. Ternyata di 11 tahun yang lalu, ya, dia bekerja salah satu pedagang ayam, Oh, sebelumnya pedagang. yang mana kehidupannya pas-pasan, tapi membuat dia bahagia. Yang mana dia bisa berbagi dengan hewan-hewan yang yang datang ke tempat dagangannya seperti anjing, kucing, ya. Dan dia kalau misalnya tidak ada habis, pasti dia kasih orang-orang yang membutuhkan pada saat dia berjalan. Lah kui, Awalnya. awal. Dan dia sering membantu orang-orang tanpa pamrih. tanpa pamrih. Dan akhirnya 11 tahun dia melakukan hal-hal itu, semuanya kebaikan-kebaikan yang ditanam oleh dia karena energi positif yang spiritual yang dia dapatkan, ya. Sudah mulai mendapatkan uang, sudah nyaman, sudah enak, sudah mempunyai segalanya, ya. Dan akhirnya dia gugur karena hal-hal sepele duniawi, yaitu dia sudah mulai lelah, capek, sudah lupa akan tujuan dari yang Spiritual positif. dari Tuhan berikan, Oh, ini. yaitu dia sudah mulai menggunakan narkoba, sabu-sabu ya namanya itu ya, ya, untuk menerawang sehingga supaya bisa lancar berkomunikasi, sehingga bisa lebih jelas penerawangan menerawang, gitu. beralibi seperti itu. Alibinya. Lalu kadang-kadang dia bawa asistennya 4 untuk minum-minuman, ya, Enjoy life. narkoba, minum-minuman, Keras. apa namanya, zina. Zina, tapi bukan di tempat itu ya. Dia menggunakan aplikasi untuk datang langsung ke hotel, ke penginapan segala macam. Ya. Dan yang terakhir itu dia sering sekali melakukan kalau ada pasien-pasien datang untuk Minta tolong. Ya, minta tolong santet, minta tolong teluh, guna-guna, mematikan rezeki orang lain, usaha orang lain, memisahkan rumah tangga orang lain, dan juga memutar giling pasangan yang bukan memasang pelet yang awalnya dia tidak mau melakukan itu, jadi mau dan ketagihan dari uang itu sehingga melarikan dia ke hal-hal narkoba yang negatif. Nah, dari hal itu, dari hal sepele seperti itu, uang panas itu bisa membuat naluri manusia melakukan hal yang negatif. Dan merasa was-was, panik, ketakutan. Tak turus. Dia sudah like, komen, dan saya sering sekali menonton saya. Nonton ya Kio. Ini di saat kemampuannya udah ndak ada. Sudah kemampuannya tidak ada. Alah. Ya, padahal yang saya lihat ya, dia mempunyai keturunan garis merah yang mana bisa membuat membantu orang-orang di luar sana dengan keahliannya. Tapi tidak semua orang bisa membawa energi positif itu, sehingga mereka bisa terplesetkan. Ya, dan juga satu hal, orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Tuhan, apalagi dia memutuskan untuk tidak menikah, ya, untuk menjaga kemurnian, kesucian, dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, ya, karena kekuatan terbesar yang Tuhan berikan menjadi spiritual adalah dari tingkat kemaluan. Syahwat. Ya, syahwatnya sehingga tidak bisa dikontrol, menghalalkan segala cara. Tidak tahu ini. Tidak tahu ini. Jadi hati-hati sekali. Godaan terbesar dari spiritual ataupun orang-orang di luar sana. Orang normal aja tidak bisa mengendalikan, apalagi spiritual. Jadi saran saya kepada spiritual, teman-teman saya di luar sana spiritual, jaga syahwat duniawi.
Ya, jaga itu akan menghancurkan segalanya. Ya. Kenapa Tuhan memberikan kepercayaan itu pada kalian? Karena Tuhan yakin kamu bisa menjaga syahwat itu. Karena syahwat itu akan menghancurkan segalanya. Ya. Dengan kalian bisa melindungi tubuh kalian sendiri, pada saat kalian membantu orang-orang yang benar, pada saat diserang, kamu akan dilindungi. Betul. Dari itu. Tuh, dengerin. Ya, tidak semua orang bisa memikul tanggung jawab ini, diberikan. karena setiap tanggung jawab pasti ada Kelebihan yang harus kamu pegang, peraturan yang harus kamu pegang. Harus. Ya, sebenarnya dia tahu sebenarnya, saja, tahu, tapi ya udah terlanjur tercemplung, akhirnya bingung untuk membersihkan sendiri. Nah, dan akhirnya saya Rogo Sukmo, dia sudah mulai puasa putih untuk membersihkan itu semuanya, tapi banyak kebohongan yang dia masukkan di sana untuk meyakinkan pasiennya. Laku ya akhirnya karena kemampuan yang dia punya, dia tahu ini nggak maksimal. Nah, dan akhirnya saya Rogo Sukmo pada saat dia puasa putih 7 hari. Ya. Pada saat dia tertidur, saya masuk Rogo Sukmo. Dan dia langsung bertemu dengan saya. Akhirnya ketemu dengan Ki Macan. Dan akhirnya saya akan menceramaimu. Akhirnya campur air lagi. Ya, akhirnya saya ceramahkan. Ki Macan, apa kesalahan saya? Waduh. Enggak tanya apa kesalahanmu? Sagittarius yang saya kenal dulu, yang saya tahu, bukan saya kenal ya, saya tahu 11 tahun yang lalu, dengan Sagittarius yang 7 tahun yang sekarang terakhir ini, kau berubah 180 dengan gara-gara pembatas lelah. Karena lelah. Pembatas lelah itu loh. Pembatas lelah itu betul. Ya, setelah melewati pembatas lelah, aduh lelah, saya kayaknya butuh energi tambahan. Ya, itu larilah ke narkoba. Setelah masuk ke narkoba, selamat datang dunia negatif. Datang ke narkoba, masuklah dunia zina. Masuk dunia zina, masuklah dunia yang saya bilang sawat tadi. Sehingga berlanjut. Ya. Dan akhirnya saya bilang dengan Sagittarius ini, karunia yang Tuhan berikan kepadamu hilang lenyap begitu saja. Tuh, gampang. Dia datang dengan atas perintahmu dan dia pergi juga tidak atas perintahnya. Ya. Jadi daripada kamu berbohong untuk mendapatkan uang, lebih baik dari sekarang kau hentikan ini. Karena kamu harus tahu, saya harus mengingatkan kembali, Tuhan memberikan anugerah kepada seseorang itu satu, untuk memberi peringatan dan menasihatin ke umat-umatnya supaya mendekatkan diri kepada pencipta yang pertama. Kamu sudah lupa akan itu semuanya. Karena sudah tertutup dengan selimut hitam. Tujuan pertama. Jadi kamu harus menasihatin umat-umatmu supaya lebih dekat kepada Tuhan lagi. Pasien-pasienmu ya, pasien-pasienmu lebih dekat kepada Tuhan lagi, tapi ini tidak. Dan kedua, kamu tidak bisa mengontrol syahwat duniawi. Kau telah ke dunia narkoba, zina, sampai kamu juga melakukan hal-hal ilmu yang kau punya saat itu untuk membunuh orang lain, untuk menyantet orang lain, menyakiti orang lain. Karena di aturan dari spiritual, kamu tidak boleh menyakiti orang lain, tapi kau melanggarnya. Saya terpaksa, tidak ada kata terpaksa. Ya, kalau kau masih bisa mengendalikan emosi, pikiran, dan hatimu, kau tidak akan pernah melakukan itu. Karena spiritual sejati adalah yang pertama tugasnya untuk mengajak umat-umat yang lainnya mendekatin kepada Tuhan, dan juga bisa membantu meluruskan
mereka, memberikan nasihat, memberi contoh yang baik, membantu orang yang terkena ilmu sihir, bukan menciptakan, menyakitin orang lain. Tidak. Ayo, hal-hal itu sudah hilang karena apa? Duniawi. Ya, dulu kamu dengan uang sekian cukup, dengan rezeki sekian cukup. Dulu kamu, orang datang dengan melemparkan uang banyak untuk menyantet salah satu orang, kamu tidak terima. Karena apa? Kamu masih tahu aturan itu. Tapi karena kamu membutuhkan uang, kamu menerima itu dan akhirnya efeknya itu. Ya, dan penyakit yang ada di tubuhmu itu adalah serangan-serangan dari orang yang pernah kau obatin, yang negatif. Ya kamu obatin, dia menyerang balik. Kenapa kamu kena? Karena alam semesta sudah tidak mengcovermu lagi. Kenapa kamu sakit-sakitan sekarang? Narik napas susah. Ya itu tadi, orang yang salah, ya kamu bela, mati-matian tuh. Dia sembuh, efeknya ke kamu. Karmanya nyambung ke kamu. Sebenarnya kamu sudah tahu itu semuanya. Tapi kamu lakukan itu tanpa memikirkan efek. Ya, makanya kenapa saya selalu memilah-milih. Tidak semua orang saya bisa mengobatin karena ada tipikal orang yang sedang menjalani karma atas perbuatannya. Itu dia. Ya. Jadi, kenapa Ki Macan harus pilih-pilih? Iya sayang, saya harus pilih-pilih. Saya tidak mau memutus karma orang lain dan menyambung ke saya. Ya, karena risiko saya yang tanggung. Begitu. Apalagi membuat santet, membuat pelet, membuat guna-guna, membuat pengikat, membuat putar giling. Itu tidak bisa. Efek besar yang kita dapat. Betul. Mengeluarkan kodrat dari energi positif. Dengerin. Ya, itu. Silakan anjuran-anjuran yang saya berikan kemarin, mudah-mudahan ada solusinya untuk memperbaiki diri. Betul. Ya, maaf, di sini saya tidak akan memberikan tutorial seperti tetangga-tetangga sebelah untuk hal-hal seperti ini, karena nanti takutnya ada orang-orang yang di luar sana yang nggak nyampe pemikirannya mengikuti. Tapi saya menceritakan seperti ini supaya untuk saudara-saudaraku di luar sana Spiritual. yang merasa dirinya spiritual dan sudah mulai melenceng, ayo balik. Sebelum itu terjadi dan terlambat untuk kamu dan keluarga dan cucu-cucumu. Tuh, rungokno. Hati-hati. Ya, karena semua kelebihan yang Tuhan berikan di luar sana tidak semua orang. Tapi kalau pada saat kita sudah diberikan kelebihan, dimanfaatkan dengan baik, dijaga, dirawat dengan apa? Ibadah dan berbuat baik. Betul. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cuan. Makanya saya selalu bilang pada spiritual di luar sana, jangan mengandalkan kelebihan spiritual saja. Bekerja bro, bekerja layaknya manusia. Jadi kuli, bertani, berkebun, bekerja di kantoran, bekerja dengan orang silakan. Asalkan 50% bekerja layaknya manusia, sehingga kalian mempunyai pemasukan sendiri tanpa mengandalin spiritual kalian kelebihannya. Setelah kalian mendapatkan pekerjaan, punya gaji tetap untuk kehidupan sehari-hari, kalian akan memilah-milih orang-orang mana yang akan kalian bantu. Tapi kalau spiritual itu dijadikan pekerjaan utama, akhirnya itu halal, haram, hantam. Ya, bagus-bagus kalian punya usaha. Ya, bagus-bagus kalian punya usaha apa saja yang bisa menghidupkan diri kita sendiri. Bukan spiritual yang menghidupkan. Ya, karena spiritual itu kelebihan yang Tuhan berikan yang harus membantu orang. Ya, jadi di sini pelajaran kita dapat dari saudara kita Sagittarius yang Batam. Ya, diingat pesan-pesan saya untuk memperbaiki diri sehingga si penyakit-penyakit itu tidak kronis nanti. Ya, tidak kronis. Saya yakin sekali kalau kamu mengobatin dengan cara spiritualmu tidak akan sembuh. Ya, kalau kamu masih bertahan dengan cara spiritualmu untuk membersihkan
energi negatif itu tidak akan sembuh, bro. Tuh ngono. Wis ora ono anone piye meneh. Tidak akan kowe. sembuh. Malah akhirnya kronis, dimasuk rumah sakit, koket. Kuwi dan gak ono kok. Enggak tobat. Nanti tobatmu piye? Karena kowe mati duluan. Ya, itu. Walaupun kau bilang gila ya, pada saat orang membutuhkan jasa saya membantu. Pada saat seperti ini orang tidak membantu. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Itu yang kau lihat membantunya. Apa nasibnya orang yang kau membuat sakit sana, membuat kau teluh segala macam. Pada saat kelebihan itu Tuhan berikan kepadamu. Jangan kau mikir yang hanya membantu saja, tapi korban dari yang kau buat. Betul. Lalu Ki Macan, apa tujuan Ki Macan untuk datang sini menceramain kamu? Dah, menceramain kamu. Ya, perbaikin. Kau ulas sendiri, kau perbaikin sendiri. Karena kau tahu caranya. Dan cara-caranya sudah saya berikan di Roh Gosukmu. Kuwi rungokno. Ya, untuk saudara-saudaraku, jadi pelajaran kita dapat dari si Sagittarius Batam spiritual yang tidak mempunyai kelebihan yang Tuhan berikan. Jangan coba-coba masuk menjadi spiritual. Jangan pernah coba-coba main dengan ilmu agama. Ilmu agama itu ilmu paling tertinggi. Hati-hati untuk kita mengetahui level-level makhluk dan segala macam, itu levelnya tinggi. Lewat gila. Ya, jangan berangan-angan jadi spiritual, jangan berangan-angan menjadi anak indigo, jangan berangan-angan menjadi orang yang bisa melihat sana sini. Ya, itu bukan cita-cita. Ya, itu kelebihan yang Tuhan berikan. Ya, jangan dipelajari. Nanti gila. Nah, kuwi rungokno. Ya, terus kalau yang sudah Tuhan berikan, dijaga dengan baik. Dengan ibadah, dengan berbuat baik, dengan membantu yang benar-benar kamu bantu. Yang baik. Yang baik ya. Jangan gara-gara kamu dicurhatin segala macam, wah iya saya harus bantai dia. Jangan. Kamu terawang dulu benar atau salah. Ini orang ceritanya. Jangan sampai kamu salah dengar. Betul. Karena kan manusia selalu melebih-lebihkan pembicaraan. Betul sekali. Gitu ya Ki ya. Waduh, nah ini loh Rek ya. Makanya toh, kamu dengar toh kenapa Mas Jawir itu selalu menasihatin badukun-badukun negatif, tobat toh. Karena suatu saat pada akhirnya apa yang kau lakukan itu akan menghakimi kalian sendiri, menyakiti diri kalian sendiri, dan tidak ada orang yang bisa membantu. Ya, apalagi ini tadi ya. Si Sagittarius sudah baik-baik jadi yang baik, sudah mendapatkan mukjizat Tuhan, sudah tahu harus seperti apa, kok iyo gila-gila melenceng. Tapi kembali lagi ya Mas, saya juga mau mengingatkan ini terkait untuk masa yang sekarang ini, para Lucifer satanik ini berusaha untuk menggoda spiritual yang positif untuk di titik lemah seperti si Sagittarius loh. Ya, hati-hati Mas Jair mau ingatkan yang positif ya. Aliran si satanik, yang Lucifernya, iblis-iblisnya dan antek-anteknya itu sedang menggoda spiritual yang positif untuk berada di titik lemah, titik males, dan akhirnya terjerumus ke duniawi. Sekali kalian terjerumus ke duniawi, Tuhan akan mengambil mukjizat atau karomah yang Tuhan berikan. Betul. Ya, jangan sampai ya. Ayo, kalau kalian spiritual, entah kalian agamanya apa, kalaupun seandainya kalian agamanya Muslim, kemudian merasakan ada titik lemah yang dimana, aduh dah capek dah, aku males ngurusin untuk hal-hal yang kayak begitu, males atau ini, istighfar ya. Jangan sampai. Ingat, Tuhan memberikan kelebihan pada seorang spiritual yang positif ini tujuannya untuk apa? Ya, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ya, apa yang kau lakukan untuk alam semesta, untuk orang-orang yang membutuhkan, Tuhan mencatatnya dengan baik sayang. Ya, Tuhan akan menggantinya dengan berbagai macam kenikmatan, terutama kesehatanmu. Jadi kalau kamu hanya digoda dari hati, pikiran, males dan lain sebagainya, istighfar ya. Coba mau kalah kambing satanik. Apa meneh kebongkar meneh satanik rencanamu. Ya, masa kalambi baca Mas Jawir, maka Mas Jawir tetap aja ngegas. Lanjut nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut ya. Untuk zodiak akan keluar dari zona penderitaan di bulan Maret 2024. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta.
untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan keluar dari zona penderitaan di bulan Maret di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Amin. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudara di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tujukan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal bulan Maret. Ada berapa zodiak yang akan keluar dari zona permasalahannya atau penderitaannya. Tapi sebelum saya menerawang lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudara di luar sana untuk menjaga kesehatan. Karena investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Ya, kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, sudah pasti bisa mencari rezeki dan berkumpul dengan keluarga. Buat apa tabungan banyak, buat apa uang banyak, harta banyak, deposit banyak, tapi kalau kalian sakit-sakitan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sayangi diri sendiri, sayangi orang-orang yang kalian sayangi, seperti orang tua ataupun pasangan ataupun saudara. Ya, inilah cara dan rahasia saya satu-satunya untuk memperbaiki diri saya, ya, hidup sehat, amin, ya, membersihkan energi negatif dalam tubuh, amin, menenangkan hati dan pikiran, amin, dan juga awet muda. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya yang ada di Indonesia. Botol minum kesehatan yang di dalamnya ada batu kristal alam yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum ini dan menarik doa-doa terbaik kalian. Ingat, menggunakan botol minum infus biokristal ini selalu didoakan. Harus. Ya, kita bermohon kepada Tuhan. Karena ikhtiar kita melalui botol minum kesehatan ini. Ya. Nah, kira ya, botol infus biokristal spiritual maharnipun Rp1.250.000 belum termasuk ongkir ya. Syarat yang dibutuhkan Kimacan, nama lengkap dan tanggal lahir. Doa terlebih dahulu. Bismillah. Ya. Botol minum kesehatan ini bisa kalian minum sehari 3 kali minimal. Ya, minimal sehari 3 kali, bawa tempat kerja, bawa kemana-mana, minumkan, ya. Apalagi dimanfaatkan di malam bulan purnama. Energi bulan purnama bisa ditarik oleh batu kristal ini. Betul, kira ya. Ya. Parfum auranya pun ki. Parfum aura saya ingin menggunakan yang warna biru, Mas Yogi. Biru ngoten nggih. Ya. Langit samudra monggo. Ini selalu saya gunakan parfum aura atau sang jagat untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam botol minum kesehatannya nih. Ya, tapi kalau di luar parfum sang jagat. Biasanya saya gunakan untuk saya bekerja, aktivitas sehari-hari, bertemu dengan orang-orang di luar sana, dan juga untuk menerawang. Betul sekali. Bismillah. Yo, syarat yang dibutuhkan Kimacan untuk parfum aura, nama lengkap dan golongan darah. Doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa Kimacan kok ada persyaratan nama lengkap dan tanggal lahir segala macam untuk menerawang permasalahan kalian. Nah, itulah fungsinya nama lengkap, tanggal lahir untuk menerawang, dan doa-doanya beda-beda. Tidak saya sama ratakan nama yang lain, tergantung permasalahan masing-masing. Betul sekali. Kalau paket lengkap di Permas Jawir, kinyis-kinyis iki banyu mustika. Doa dulu. Bismillah. Sampun. Ya. Satu lagi, minyak gandala atau minyak penarik rezeki. Jadi apabila rezeki kalian seret, mampet, susah sekali, biasanya dagangan rame terus sepi, jualan biasanya rame terus sepi, terus untuk mendapatkan pekerjaan susah sekali, jangan ditunda-tunda, ya. Gunakan langsung minyak gandala, minyak penarik rezeki. Karena survei yang sering saya lihat, kenapa dagangannya biasanya ramai tiba-tiba sepi, ya, berhari-hari dibiarkan saja, akhirnya menjadi bangkrut. Begitu juga kalau kalian berjualan biasanya ramai, tiba-tiba nggak ada sama sekali, jangan dibiarkan. Itu energi negatif dari orang-orang yang iri, sirik dengki dengan rezekimu, dengan pencapaianmu, dengan harapanmu selama ini, sehingga mereka ingin menjatuhkan kamu. Betul. Ya,
Minyak gandala saya buat melalui minyak ari-ari menjangan, yang mana mempunyai energi besar untuk menghempaskan dan membersihkan energi negatif dan melancarkan kembali rezeki kalian. Ya, ingat yang memberikan rezeki adalah Tuhan. Minyak gandala adalah media untuk melancarkan dan membantu kembali rezeki kalian. Kilora yo, minyak gandala. Monggo. Ya. Kita lihat ada berapa zodiak Zodiak. yang akan keluar dari zona penderitaannya atau permasalahannya. Iya, gunung meletus. Artinya ini permasalahan, ya, yang sudah meletus, yang akhirnya sudah waktunya terselesaikan. Ya, di sini angka yang keluar yaitu 5. Jadi ada 5 zodiak yang akan saya prediksi mereka akan keluar dari zona penderitaan atau zona permasalahannya di bulan Maret ini. Ada 5 yang Kimacan lihat. Waduh, alhamdulillah keluar dari zona penderitaan. Ada 5 kira ya, gunung meletus. 5 zodiak apa saja? Ya, Pisces. Pisces ini lagi naik daun, nggih. Muncul-muncul terus Pisces. Taurus. Kedua Taurus. Cancer. Oh, Cancer yang ketiga kepiting. Aquarius. Aquarius terakhir niki apa? Gemini. Wis Gemini yang terakhir. Ya, 5 zodiak ini saya prediksi mereka akan keluar dari zona penderitaannya di bulan Maret. Ya, di tahun 2024. Karena yang saya rasakan di sini energi elemennya api, yang mana membara keyakinan, optimis untuk bisa keluar dan menyelesaikan segala permasalahan ini sehingga menjadi baik-baik saja. Alhamdulillah. Kita lihat permasalahan-permasalahan apa yang akan terselesaikan di bulan Maret di 5 zodiak ini. Sehingga bisa keluar. Wow, dari masalah. cahaya Tuhan. Ya, permasalahan rumah tangga. Oh, nggih. Ya, ada 2 kemungkinan di sini. Untuk permasalahan rumah tangga, Tuhan memberikan jalur berpisah dengan baik-baik, akhirnya berpisah. Dan jalur yang kedua mendamaikan lagi kerukunan 2 hati tersebut. Betul. Atau nih, solusi itu pasti ada 2, ada yang perpisahan, ada yang berdamai ya. Berpisah itu juga solusi loh, Re, daripada menimbulkan dosa ya. Kemudian apa lagi? Ya. Aktivasi angin, yaitu hutang piutang. Alhamdulillah. Ya, Amin. Tuhan akan memberikan, melancarkan rezeki yang berlimpah. Amin. Atas kerja keras kalian. Amin. Ingat ya, Amin, Rabbal Alamin. rezeki akan datang itu atas kerja keras kalian, bukan hasil mengemis kalian. Hasil Ya. kerja keras. Jadi apabila kalian mempunyai permasalahan hutang piutang, cara mengatasinya apa? Kerja. Dan kerja. Dari kerja itulah kita tidak tahu akan mendapatkan rezeki besar, kita tidak tahu akan dipertemukan dengan orang-orang baik yang akhirnya membantu kalian. Betul. Ya, untuk menyelesaikan hutang piutang, kerja. Betul ya. Kerja. Waduh, alhamdulillah untuk menyelesaikan hutang piutang. Dewi keberuntungan, yaitu di sini untuk kalian yang sudah lama sekali tidak mendapatkan jodoh. Ya, lama sekali mendapatkan jodoh. Di bulan Maret akan dipertemukan 2 orang. Uish. Ada yang baik, ada yang buruk. Buruk bukan berarti fisik ya, sifat dan karakter. Harus pintar-pintar kalian ya, karena yang saya lihat di sini casingnya bagus, tapi hatinya Sifat, harus bisa memilih. Ngoten iki. Waduh, ini hati-hati ya kalian ya. Dipertemukan 2 orang harus bisa memilih, aja sampai kowe milih sing ndak baik ya Ki ya. Kemudian Ki. Permasalahan hukum akan ada titik terangnya di sini. Alhamdulillah. Yang mendapat permasalahan hukumnya si 5 zodiak tadi ya, ada titik terang. Amin. Kemudian Ki. Power Oh. untuk yang bekerja di suatu tempat. Ya, akhirnya kamu mempunyai power besar sehingga di tempat perusahaan itu, tempat yang kalian kerja saat ini, namamu akan melambung baik dan namamu akan dilihat dan diseleksi oleh
majikan, bos atau owner untuk pengangkatan derajat. Alhamdulillah ngoten ya Ki ya. Uhuy. Alhamdulillah kerjanya sing baik-baik rek ya. Oh sampai ndak baik kerja itu dimanapun juga. Permasalahan dengan mertua. Ya, akan ada jalan solusinya, akan membaik dan Amin. akhirnya saling mengerti satu sama lain. Ngoten ya Ki ya. Waduh, mertua apa kok gitu sih ngono. Tapi ada solusi nih ya rek ya kalau mau. Celebration, ya, ini permasalahan penyakit yang kalian hadapi saat ini. Jangan khawatir, di bulan Maret besar kemungkinan penyakitmu akan sembuh. Amin. Karena di setiap penyakit pasti ada penawar. Tuh pasti ya. Semangat ya rek ya. Kemudian Ki. Ya, permasalahan dalam usaha. Ya, di sini ada dua yang terbuka, ya, pasang surut. Untuk kalian yang punya usaha yang mempunyai kerjasama lebih dari satu, Oh lagi nih. ya, itu akan selek. Ingin mempunyai Salah satu ingin wewenang sendiri, akhirnya selek. Tapi di situ akan ada jalan solusinya nanti. Dan juga untuk kalian yang mempunyai usaha saat ini sepi selalu nombok modal terus, jangan khawatir, Tuhan akan membayar konsisten kalian. Tuh, konsisten itu penting ya Ki ya. Mau sepi mau rame terus saja konsisten, Tuhan pasti akan membayar ya Ki ya. Karena Tuhan melihat semangatmu. Nah, kembali. Yang sudah menunggak untuk pembayaran rumah, kontrakan, bayar sekolah anak, ya, insya Allah yang saya lihat di sini akan keluar dari zona penderitaan itu, akan banyak rezeki-rezeki datang dari tempat kalian bekerja atau tempat kalian usaha. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ngoten ya Ki ya. Amin ya Allah, semoga lancar kabeh rek. Kemudian. Ya, ternyata permasalahan dari kehidupan kalian yaitu kalian mempunyai teman-teman manusia separuh serigala. Artinya teman-teman toksik yang di depan baik, di belakang banyak menjelekkan kamu, menjahatin kamu. Ingat untuk saudara-saudaraku di luar sana, yang 5 zodiak ini ya, apabila ada teman-teman nongkrong, teman-teman yang bilang kamu akrab, baik, sahabat, bestie, kalau dia sudah pergi, sudah. Itulah cara alam semesta untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak baik di depanmu. Orang toksik. Ya, karena percayalah, kenapa Tuhan menyingkirkan mereka? Karena Tuhan tahu apa yang sedang diomongkan di belakang kamu dan sedang direncanakan di belakang kamu yang tidak baik. Tuh dengar ya. Jangan dipanggil lagi, biarkan saja. Hilang dengan sendirinya. Tuh ya. Karena setelah itu menghilang dengan kehidupanmu, circle, Oh my god, new circle pertemanan. circle baru akan datang yang bisa merubah pemikiran positif kembali. Alhamdulillah kita di ya. Karena kalau teman toksik yang sudah pergi, coba kolei. Ya. Coba undang-undang meneh. Ya. Napa maleki? Ini yang terakhir untuk saudaraku di luar sana di titik terendahnya manusia. Ya, akhirnya permasalahanmu akan terlepaskan. Ada orang lama yang akan datang kembali untuk membantu perekonomianmu. Orang yang pernah membantumu, orang yang pernah kamu bantu di masa lalu. Masya Allah, ini buah dari karma baik akhirnya didapatkan ya Ki. Lore mohon untuk tanam kebaikan itu sebanyak-banyaknya, semakin banyak kita menanam kebaikan kita nggak akan rugi ya Ki ya. Waduh, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Ini untuk 5 zodiak. Kalau untuk sifat karakter apa yang harus ditonjolkan agar permasalahannya cepat selesai Kiki? Kita lihat. Ya. 3 karakter positif yang mengelilingi 5 zodiak sehingga mereka berhak dan pantas untuk keluar dari zona penderitaan. Bukan hanya dikeluarkan, tapi mereka sudah mempelajari zona-zona itu. Tuh. Ya, pengalaman-pengalaman itu mereka sudah khatam. Ya. 3 karakter. Yang pertama mandiri, yang kedua percaya diri, dan yang ketiga sabar. Wah, mandiri, percaya diri, dan juga sabar. Kenapa sudah layak untuk diangkat, diselesaikan permasalahannya, diselesaikan penderitaannya? Ya karena Tuhan udah percaya bahwa kamu sudah introspeksi, udah belajar, dan tidak akan mengulangi permasalahan yang sama. Betul. Ngoten ya Ki ya. Dan
diberikan sebuah kesabaran, percaya diri, dan juga mempunyai kemandirian. Gelora ya, karakter-karakter positif yang harus ditonjolkan ya. Jadi kalau kalian yang karakter positifnya itu tidak ada, ayo rek, menjadi baik itu adalah pilihan. Jangan sampai kita itu bangga dengan karakter-karakter negatif. Orang yang bangga dengan karakter negatif nanti akan mudah menyerap energi-energi negatif yang lainnya. Orang yang bangga dengan moodnya yang tidak baik, nanti dalam perjalanan kehidupannya pasti akan sial saja. Iya, betul. Ya Ki ya. Nah, kalau kalian sudah moodnya tidak bagus, yang bisa keluar dari zona negatif itu ya diri kalian sendiri. Pinter-pinterlah kalian keluar dari energi yang tidak baik. Kalau seandainya mau marah-marah, ya sudah keluar, jangan sampai marah-marah. Ngoten ya Ki ya. Mau bantuan media-medianya Ki Macan, media-media Ki Macan ada banyak. Ya Ki ya, ada parfum aura supaya aura kalian itu tetap positif. Ada banyu mustika ini, kinyis-kinyisnya Mas Jawir supaya kalian itu auranya terpancar. Tasbih sukma. Tasbih Untuk sukma. mempertajam doa-doa sehingga terwujud. Betul nih, tasbih sukma ini Ki Macan sudah membuat untuk 5 agama. Ada yang tasbih, ada japa mala, terus kemudian ada rosario, ngoten ya Ki ya. Ada semuanya. Dan untuk di tasbih sukma ini pun juga semua media-medianya Ki Macan itu akan diisi oleh Ki Macan dengan doa-doa terbaik dan akan dititipkan saudara-saudara tak terlihat atau jurid-juridnya Ki Macan yang berada di 10 tempat untuk membantu. Ya. Kalau kalian ingin dibantu ya silahkan bisa menghubungi admin 1, admin 2, admin 3. Nanti nomor teleponnya ada di akhir video. Bahkan ada di toko online, namun tidak semua media ada di toko online ya. Carian nama tokonya Pintu Misteri, itu di toko TikTok dan juga di Shopee ada. Ngoten iki. Matur nuwun. Kalau sudah, ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedayonipun kita warga negara Indonesia wajib dan harus selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati. Baik, Ki Macan ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kegagalan terbesar adalah ketika tidak berani untuk mencoba. Gitu ya Ki ya. Wis coba aja dulu rek ya, asal mencoba yang baik. Ojo nyoba-nyoba nyopet, nyoba-nyoba ngerampok. Ojo. Betul. Mencoba hal yang positif ya rek ya, hal yang baik. Pasti kalau niat kita sudah baik, akan ada banyak kemudahan-kemudahan dari niat kita yang baik. Betul. Matur nuwun. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.